Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali kajian kita tentang menggali mutiara-mutiara Al-Qur'an melalui kaidah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, yang mana kaidah-kaidah ini insya Allah bermanfaat bagi dunia kita dan juga akhirat kita, terutama dalam memperbaiki akidah kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semakin bertambah dan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diwajibkan untuk mengikuti segala contohnya, segala teladannya, sehingga kita bisa menjadi umatnya dan diizinkan untuk meminum dari telaganya nanti di yaumul mahsyar. Masyaallah muslimin, sahabat DI dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kaidah kita, yaitu dengan kaidah yang ke-8 yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Kaidah ini yang berarti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memikulkan dosanya kepada orang lain. Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya. Kaidah ini tentu saja kita bisa pahami, setiap orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Perbuatannya buruk, maka dia akan mendapatkan balasannya yang buruk. Perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan balasannya yang baik. Begitulah sunnatullah hidup kita di dunia. Kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Ketika perbuatan kita penuh dengan maksiat, maka balasannya ke neraka. Dan apabila kita hidup penuh dengan ketaatan, keimanan yang kuat kepada Allah, kepatuhan kepada perintah Allah, maka balasannya yang Allah akan kasih adalah surga. Tidak ada yang bisa memikulkan satu dosa seseorang kepada orang lain, tidak ada. Dan ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika menerangkan nabi-nabi terdahulu. Ketika menerangkan kondisi nabi-nabi terdahulu. Ketika menerangkan Nabi Ibrahim, ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian menerangkan Nabi Isa, ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi memang
keadilan Allah Subhanahu wa taala ya meliputi para hambanya. Ya, meliputi para hambanya, dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Masyarul muslimin, sahabat dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnatullah, ya, telah menetapkan takdir bahwa setiap orang ya bisa, dan terserah orang tadi mau beramal baik atau beramal buruk. Yang pasti nanti di akhirat kelak dia akan dihisab sesuai dengan perbuatannya. Ya, sesuai dengan perbuatannya. Dan setiap orang akan memanen perbuatannya masing-masing. Kecuali kalau dia menjadi penyebab. Ya, kalau dia menjadi penyebab, maka dia akan mendapatkan dosa yang telah dia sesatkan. Misalnya kalau dia menjadi penyebab kesesatan, kalau dia menjadi penyebab hidayah, maka dia pun akan mendapatkan pahala ya orang yang telah dia berikan penyebab hidayah, ya penyebab hidayah. Maka ini merupakan keadilan Allah juga. Allah memberikan pahala kepada orang yang diberikan hidayah, kemudian Allah pun memberikan pahala kepada penyebab, ya, sehingga dia diberikan hidayah. Dua-duanya tidak dikurangi secara pahala. Ya, kedua-duanya diberikan pahala secara utuh, baik dari penyebabnya, perantaranya, ataupun orang yang diberikan hidayahnya. Ini semuanya utuh, tidak ada yang dikurangi satupun. Nah, maka ayat ini pun ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang suami misalnya capek dari bekerja di luar rumah, kemudian datang ke rumah dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih. Mungkin juga ada masalah di kantornya, mungkin ada masalah di pabriknya, mungkin ada masalah di sekolahnya, baik dengan atasan ataupun sesama karyawan ataupun dengan yang lainnya. Dengan membawa beban tadi pulang ke rumah. Kemudian pas di rumah ternyata mungkin anak-anaknya ada yang bikin masalah, mungkin ribut, mungkin istrinya pun Masya Allah ternyata menambah pemikiran dia sehingga membuat dia marah. Nah, maka sikap seorang suami jangan sampai membawa beban sekolah ke rumah. Ya, jangan sampai membawa beban sekolah ke rumah sehingga bisa menimbulkan kemarahan, yang mana kemarahan tadi ternyata dibawa dari sekolah ditambah dengan yang ada di rumah. Nah, ini juga termasuk ya praktek dari kaidah wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, jangan sampai kita membebankan sesuatu yang bukan karena kesalahan mereka, sehingga kemarahan tadi suami tadi berlipat-lipat. Sudah ada masalah di sekolahnya, di tempat kerjanya, di pabriknya, di kantornya, entah itu dengan pimpinan, bawahan, sesama karyawan, wallahu a'lam. Kemudian ditambah dengan masalah yang di rumah, maka ini pun ya tidak bisa. Ya, ini pun harus menganut prinsip keadilan. Kemudian juga misalnya sebagai orang tua, ya sebagai orang tua, ketika misalnya dia anaknya bikin masalah, misalnya anak sulungnya bikin masalah, ya sudah, maka dia marahnya atau menegurnya anak sulungnya saja. Jangan sampai kemarahan kepada anak sulung tadi ke anak-anaknya yang lain, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sampai anak bungsunya misalnya kena imbas ya dari kemarahan kepada anak sulungnya. Maka ini pun tidak menganut prinsip keadilan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jangan sampai kemarahan kita kepada anak sulung, ya orang tua kepada anak sulung, menjadi
anak yang lain kena imbasnya, padahal mereka tidak bersalah. Ya, padahal mereka tidak bersalah. Maka ya inilah ya kaidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari real, ya kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan rumah tangga ataupun orang tua dengan anak ataupun dengan yang lainnya, murid dengan guru. Ya begitulah ya penerapan dari kaidah ini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Makanya dalam prinsip pendidikan, seorang guru tidak boleh membawa masalah di rumahnya ke sekolah. Begitupun sebaliknya, tidak boleh membawa beban yang ada di sekolahnya ke rumah. Ya. Nah, jadi harus kosong pikirannya itu. Harus kosong. Ketika dia mau mengajar, ya sudah mengajar. Walaupun misalnya di rumahnya ada masalah, entah itu dengan anaknya, entah itu dengan istrinya, ketika dia pergi mengajar, maka pikirannya kosong. Yang dihadapinya adalah santrinya, yang dihadapinya adalah murid-muridnya, yang mereka tidak ada kaitannya dengan masalah yang ada di rumahnya. Ya, begitupun anak istri yang ada di rumah, tidak ada kaitannya dengan masalah yang ada di kantornya, yang ada di pabriknya. Ya, dengan masalah suaminya yang ada di sana, tidak ada. Maka kita pun harus menganut prinsip keadilan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala di sini memakai kata wizr. Ya, memakai kata wizr, dosa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata ithmun? Ithmun juga artinya dosa. Ya. Wallahu a'lam, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memakai kata wizr. Wizr itu adalah sesuatu yang dipikulkan, yang dibebankan. Ya, artinya wala taziru waziratu wizra ukhra adalah tidak ada seorang pun yang bisa memikulkan sebuah dosa kepada orang lain. Ya, tidak ada. Tidak ada. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Alam Nashrah, Al-Insyirah. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, gitu kan. Allah sudah hapuskan dosamu yang memberatkan punggungmu. Nah, gitu kan. Yang memberatkan punggungmu berarti sesuatu yang dipikulkan. Dosa itu adalah sesuatu yang dipikulkan. Maka tidak ada yang bisa memikulkan dosa satu orang kepada orang lain. Itu adalah prinsip keadilan. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan prinsip keadilan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bertetangga kita menjadi harmonis. Ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu kita, dan semoga ilmu kita juga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.